Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, dan sebelum kita memulai, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersatu bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2. Kita siapkan pujian, katakan nyanyilah dan bersoraklah. Inilah kami pada pagi hari ini, ya Tuhan. Kembali kami bersama-sama menghampiri takhta anugerah-Mu. Kami merendahkan diri dan seluruh keberadaan kami. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin menyembah-Mu hari ini. Engkau berkenan bertakhta di atas puji-pujian kami. Engkau mau berkati kami dalam ibadah hari ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya ku kasihi, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tahu lagi pujian ini, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung. Engkau menara kekuatan bagi kami, ya Tuhan. Menara kekuatan. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, pujian hormat, kuasa bagi Raja.
Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Biarlah gunung tunduk, laut bergelora, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatan, suka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada, seperti yang tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita tepuk tangan untuk mengangkat kemuliaan bagi namanya. Glory, haleluya. Yesus yang besar, Yesus yang ajaib. Glory, glory, glory bagimu. Yesus, biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembahmu. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih. Biarlah segala bangsa memuji. Hari ini seluruh umatmu di muka bumi memuji dan menyembahmu. Biarlah segala kemuliaan, kehormatan dipersembahkan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji, tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami persembahkan segala hormat, pujian, keagungan, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah datang menyelamatkan kami di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih pada pagi hari ini kembali kami umat ketebusan-Mu datang menghampiri takhta anugerah-Mu. Saya menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih. Hari ini kami akan bergembira bersama-sama. Kami akan bersuka cita bersama-sama dalam ibadah ini. Kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Mohon berampun bagi setiap kami yang ada di altar ini. Biarlah kami persembahkan pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini kami buka hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Terima kasih pada Tuhan ya, kita masih ada
ibadah kita. Salami saudara kanan kirinya, kita mau melanjutkan pujian kita. Katakan hatiku percaya Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
waktumu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Kita mendengarkan, belajar. Sebelumnya kita akan angkat pujian karena salibmu hanya Kau Tuhan di hidup. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
pulihkan hatiku, punyakah daulat segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh benar ya Tuhan, bahwa karena salib-Mu kami diselamatkan. Kami terlepas dari maut, kami terlepas daripada ancaman hukuman kekal, kami terlepas daripada genggaman kuasa iblis. Karena Kristus telah mempertaruhkan nyawanya di atas kayu salib untuk menggantikan, bahkan menebuskan. Terima kasih untuk hari ini kami dapat bersukacita bersama-sama di hadapan-Mu. Biarlah sukacita kami tidak diganggu oleh apapun, situasi yang kami hadapi di seputar kami, bahkan iblis sekalipun, karena Roh Allah ada di dalam hati kami. Terimalah semua ungkapan hati kami yang memuliakan Engkau, yang memuji-Mu, yang menyembah-Mu. Dan biarlah semuanya itu Tuhan terima menjadi persembahan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk semua kesaksian, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya itu menjadi bekal kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini kembali kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau cerahi hati pikiran kami. Uraikan kebenaran ini dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat meresponinya dengan benar. Kami dapat menerima dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Kami mohon urapan bagi hamba-Mu yang Tuhan telah asingkan untuk berbicara hari ini. Tuhan kuduskan dia, dan biarlah melalui bibir mulutnya firman Tuhan dapat disampaikan dengan leluasa. Kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk menghalangi kami dalam bentuk apapun,
Bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Allah memberikan damai sejahtera ketika kami menerima firman-Mu. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur bahwa kita sudah berada di hari kedua, ya, hari kedua di bulan Februari tahun 2025. Tidak terasa waktu terus berjalan dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan. Dan biarlah kita tetap semangat dan bersuka cita sekalipun banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Baik, mari saatnya kita untuk membuka firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan dan pembelajaran kita pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu pada 2 Raja-Raja. Kita akan baca ayat pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama dengan silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap. Demikianlah bunyi firman Tuhan, diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkata Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana di luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, bagian firman Tuhan ini diberi tema oleh lain, minyak seorang janda. Tapi hari ini kita akan merenungkan, mempelajarinya di bawah satu tema, yaitu pergumulan janda seorang nabi. Ya, pergumulan janda seorang nabi atau pergumulan seorang janda nabi. Jadi kata ya, janda ini adalah istri seorang nabi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat peristiwa ini terjadi, ya di Israel itu ada dua kerajaan, ya, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu dipimpin oleh seorang raja namanya Yoram, sedangkan kerajaan Yehuda nama rajanya adalah Yosafat. Nah, itu dari sisi politik. Dan memang ya kondisi politik pada waktu itu tidak stabil. Nah, biasanya kondisi politik yang tidak stabil akan berdampak juga pada keadaan ekonomi yang tidak stabil, ya.
Dan keadaan ekonomi yang tidak stabil akan berdampak pada warga masyarakat, khususnya yang masyarakat yang paling kecil ya. Nah, dampaknya juga dialami oleh seorang janda yang merupakan istri daripada seorang nabi ini. Nah, karena itu kita akan belajar ya pergumulan ya janda ini. Ya, memang bicara tentang pergumulan tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup ini ya. Nah, minggu pada waktu hujan itu kan, ini ruangan di bawah itu rupanya merata masuk air ya. Jadi waktu saya datang pada hari Jumat itu merah semua dan sudah kering. Nah, itu tidak bisa dipel saja, itu mesti disiram kembali kan. Lalu kemudian ya saya mulai kerja, saya bersihkan, ya memang ya masih ada kecoak-kecoak ya. Cukup lama, mungkin sekitar 2 jam lebih saya kerja. Selesai, saya mau pulang jemput Deria ke sekolah. Tiba-tiba ada seorang ibu datang. Dia bilang, "Pak Melki ya?" "Iya." Adakah yang saya bisa bantu ibu?" Dia bilang, "Pak, saya disuruh oleh pendeta di sebelah," katanya kan. Dia sebut namanya. Saya datang kepada dia, tapi katanya dia buru-buru, tidak ada waktu. Nah, dia bilang, "Pergi aja ke GKI, ke Pak Melki kan." Saya bilang, ini pendeta diminta tolong orang sulit ya, masa tidak bisa siapkan waktu ya, barang 5 menit saja kan, dengarkan keluhan ini ibu lalu doakan dia kan. Ya, saya juga sebenarnya saya lagi buru-buru mau jemput anak, sudah pulang. Tapi ya silakan masuk ya, coba ibu jelaskan apa masalah ibu. Dia bilang, "Saya mau bunuh diri." Wih. Mau bunuh diri, masalahnya apa bu? Lalu dia mulai menceritakan bahwa dia kontrak rumah dan kontrakan itu sudah selesai dan dia dikejar-kejar oleh yang punya rumah sampai diancam-ancam pula. Dia bilang, "Pak, sebenarnya ya saya punya uang, tapi uang itu ada teman-teman yang pinjam kan. Ya, yang namanya orang sulit ya kita perlu dengarkan kan. Apakah memang itu cerita benar atau tidak, paling tidak kita karena memang ya tidak hanya 1-2 kali saya menerima orang menceritakan tentang masalahnya ya. Dulu saya pernah bercerita bahwa ada tiba-tiba satu malam ada seorang bapak-bapak mengetuk pintu dan dia masuk. Dia bilang, "Pak, saya kenal memang orangnya, bisa tolong kasih pinjam saya duit." Saya bilang, "Memang masalahnya apa?" Dia bilang, "Besok pagi kalau saya tidak bayar, saya akan dipenjara." Dia katakan ya, rupanya dia ambil duit di perusahaan di mana dia bekerja dan dia diancam. Besok adalah limit terakhir, kalau dia tidak bayar. Wah, nah kebetulan waktu itu ada uang memang, tapi uang itu untuk tiket mau pulang ke Ambon. Saya panggil Ibu Lia, "Gimana ini orang ini?" Dia bilang mau bayar lusanya atau berapa hari kemudian. Akhirnya kami sepakat, kami kasih dia ya. Kan dia bilang dia pinjam kan, dengan harapan bahwa ya 2-3 hari dia bisa kembalikan. Lalu sudahlah kami kasih akhirnya. Tunggu 2-3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Akhirnya saya batal pulang ke Ambon. Lalu kemudian ya sempat juga ketemu dengan itu orang kan. Tapi waktu ketemu ya diam-diam aja, biasa-biasa kan. Ya lalu beberapa tahun lalu ada juga yang datang membawa berita gembira. Dia katakan, "Pak, saya tergerak untuk memberikan gereja ini 300 juta. Lalu kemudian kita mulai bangun hubungan, relasi, mulai pertemuan intens. Nah, kemudian tidak hanya 300 juta, dia bilang saya akan kasih 3 miliar. Kemudian ketemu beberapa BPJ juga. Pak Agus bilang, "Ini orang nggak benar ini." Ya. Tapi ya menghindari dia kan tidak mungkin, bilang, "Bapak ini bohong kan." Ya kita coba ikuti iramanya seperti apa ya, ternyata ya pada akhirnya ya begitu juga kan. Saya juga berpikir tentang orang datang ini, ya mungkin begitu juga, tapi paling tidak ialah ya kita mengambil tanggung jawab kita. Artinya kalaupun dia menipu kita ya kita tidak rugi apa-apa kan.
ya memang jadi orang baik itu, berusaha baik itu kadang-kadang ya naif itu agak bodoh ya, bahkan mungkin bodoh ya. Kan firman Tuhan juga bilang kalau ada orang yang mengajakmu berjalan 15 kilo, ya berjalanlah dengan dia 20 kilo. Artinya ialah bahwa ya apapun kadang-kadang memang kita harus berkorban, korban perasaan, bahkan juga ya korban materi ya. Saya katakan Bu, saya mau ngomong dari awal, saya tidak bisa bantu Ibu dalam masalah keuangan ya. Saya tidak bisa membantu, tapi ya yang penting Ibu sudah cerita, kita doakan supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Nah, dia katakan saya sudah 1 minggu nasi nak kena perut saya, dia bilang. Nah, ya kebetulan ada kue, saya bilang Bu, makan kue ini aja ya. Apa yang saya bisa kasih ya lakukan itu. Setelah doakan, dia cerita, kita doakan, ya sudah. Tuhan menolong Ibu ya. Akhirnya ya banyak orang punya masalah dalam hidup ini ya, bahkan kita juga punya masalah, bukan ya. Nah, mari kita melihat masalah yang dihadapi oleh ibu janda ini. Apa yang dihadapi oleh ibu janda ini? Firman Tuhan berkata, salah seorang dari istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu. Rupanya Nabi Elisa mengenal nabi ini ya. Nabi ini adalah nabi yang bertugas juga di kalangan bangsa Israel. Dan rupanya hubungan mereka dekat sehingga ibu janda ini berkata, engkau tahu ya, Elisa mengenal bahwa hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir orang yang takut Tuhan itu pasti enak dalam hidupnya. Rupanya tidak juga demikian. Ya, kita juga lihat kehidupan Ayub, takut Tuhan, tapi iblis menghancurkan segala sesuatu dan Tuhan mengizinkan itu. Paulus juga dalam kesaksiannya bahwa apakah kelaparan, penderitaan, cambukan, olokan, aniaya, saya alami itu. Ya, itulah kondisi anak-anak Tuhan. Ya memang kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu. Mungkin kita bertanya, ketika masalah itu datang, di manakah Tuhan? Ya Tuhan tidak kemana-mana ya. Tuhan ada, Tuhan tahu. Tapi mengapa Tuhan izinkan? Memang ada 2 hal. Kita tahu peristiwa Ayub, bahwa ketika Ayub dicobai oleh iblis yang begitu luar biasa, Tuhan menggunakan pencobaan itu untuk melihat kemurnian dan kekuatan iman Ayub, sehingga Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis. Ya, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang begitu saleh dan begitu setia? Ya, saya tidak tahu apakah Tuhan pernah berkata kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Pak Eko yang begitu setia? Melihat hambaku Pak Yaman yang begitu setia? Melihat hambaku ya si A si B yang begitu setia? Kalau Tuhan berkata seperti itu, Bapak Ibu bangga gak? Pasti bangga. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, kita tidak sanggup, kita tidak tahan. Sekali lagi, bahwa ketika pergumulan datang, Tuhan menggunakan pergumulan itu untuk melihat kemurnian iman kita, kualitas kehidupan rohani kita. Tapi tujuan iblis menciptakan masalah dalam hidup kita, supaya hati kita tawar, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, kita mengalami ketakutan, bahkan kita menjauh dari Tuhan. Iblis mau supaya dengan masalah itu hubungan suami istri retak, ribut, hubungan dalam gereja ribut, hubungan dalam masyarakat ribut, persahabatan menjadi berakhir. Itu tujuan iblis. Tapi sadarkah kita bahwa kalau dalam masalah apapun, mari kita tetap setia dengan keluarga kita, mari kita tetap setia dengan sahabat kita, mari kita tetap setia dengan gereja di mana Tuhan menempatkan kita, mari kita tetap setia dengan pelayanan. Karena pada akhirnya ketika kita menang, Tuhan akan berkata kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku yang begitu setia? Ya, kita
Saya tidak tahu kita pernah berpikir akan pengalaman seperti Ayub atau tidak. Tapi kadang-kadang ketika kita berbicara tentang penderitaan Ayub, kita katakan amin amin, kiranya Tuhan menjauhkan itu daripadaku. Itu berarti bahwa kita menolak kesempatan di mana Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau melihat dia, melihat hambaku yang begitu setia. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa masalah atau pergumulan yang dihadapi oleh perempuan ini adalah dia rupanya suaminya meninggal, Nabi itu tidak mewariskan harta, tapi mewariskan hutang. Ya, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ya, dulu masih ada zaman perbudakan ya. Jadi karena hutangnya tidak terbayar, akhirnya anaknya itu yang akan diambil dan dijadikan budak. Jelas bahwa perasaan pikiran seorang ibu terhadap kondisi ini sangat memberikan pukulan yang sangat luar biasa. Ia tentunya sedih, ia tentunya takut, ia tentunya merasa kesulitan luar biasa. Sehingga pada akhirnya ia datang kepada Elisa dan ia membawa masalahnya. Bapak Ibu yang sudah dikasih dalam Yesus Kristus, ketika ibu janda itu mengalami pergumulan yang sedemikian hebat, kalau ini untuk ibu-ibu, ini pergumulan hebat atau biasa-biasa saja? Saya rasa ini pergumulan hebat ya. Anak kita mau diambil dijadikan budak sebagai ganti pembayaran hutang gitu, ya. Tentunya ya mungkin sulit tidur, berpikir gimana, ya. Apakah mau cari hutang lagi? Kan ini yang namanya gali lubang, tutup lubang, ya. Ya. Malah ya, bukan mencari solusi, mencari masalah baru namanya, ya. Apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Ia datang kepada Elisa. Tentunya bahwa ya Elisa bukan orang biasa, orang kebanyakan, orang umum, tapi Elisa adalah seorang hamba Tuhan. Ya, kita ambil kesimpulan bahwa ibu janda ini datang kepada orang yang tepat, kepada alamat yang tepat, ya, bukan alamat palsu, ya, kepada Tuhan, dan ia bergumul bersama-sama dengan Elisa. Ia berterus terang menceritakan pergumulannya kepada Elisa. Itulah sebabnya sekali lagi kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, datanglah kepada orang yang tepat. Ya, kalau biar bagaimanapun juga ya kita manusia lemah ketika kita menghadapi pergumulan seorang diri. Carilah orang yang bisa kita berbagi dengan dia sehingga satu beban, dan apatah lagi orang rohani yang dapat memimpin kita untuk datang kepada Tuhan bersama-sama mencari solusi. Ya, dan ya perempuan itu terbuka, ia menyampaikan masalahnya, ia tidak menyembunyikan apapun. Nah, kadang-kadang ketika ada orang yang punya pergumulan, dia datang kepada seorang hamba Tuhan, dia katakan, Pak, tolong doakan pergumulan saya. Pergumulannya apa, Bu? Pergumulannya apa, Pak? Ya untuk saya aja deh. Ya, doakan saja secara umum. Ya. Nah, ya mungkin ada baiknya juga kita terus terang. Dan orang yang menerima informasi dan beban itu, ya jangan menyampaikannya kepada orang lain. Ya, ya, untuk konsumsi berdua, lalu kemudian, ya atau berempat. Kalau kita sepakat, lalu kemudian kita menggumulinya bersama-sama. Dan apa saran daripada Elisa? Elisa berkata, apa yang ada padamu? Ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku. Ini yang tadi, ya terus terang. Apa yang kau punya di rumah? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Semua, tidak ada apapun yang bisa diharapkan dari kondisi ekonominya. Hanya sebuah buli-buli. Kalau tempayan lebih besar mungkin ya. Buli-buli itu botol ya kecil, hanya minyak ya.
Dan kemudian dia katakan dalam buli-buli itu ada minyak. Lalu kemudian Elisa memberikan saran kepadanya, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saya rasa bahwa ketika perempuan janda itu menerima saran daripada Elisa, dia juga bingung ya. Ini minyaknya hanya sedikit saja, lalu kemudian nanti dituangkan ke berbagai buli-buli yang lain. Ini gimana caranya coba? Ya, kalau ya secara akal, secara logika, ya mungkin dia akan menolak, tidak masuk akal. Tetapi dia lakukan saja. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi meminjam buli-buli yang lain itu. Lalu kemudian dia masuk ke dalam rumahnya. Pintu rumah ditutup dan dia dengan anak-anaknya mulai bekerja. Kemudian mulai menuang minyak yang ada di satu buli-buli itu kepada buli-buli yang lain, sehingga semua buli-buli itu terpenuhi. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang ada pada kita, mari kita jangan berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam, yang tinggi-tinggi. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada, yang walaupun itu sedikit. Tapi rupanya pada akhirnya tindakan, keyakinan, kerjasama dengan Elisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bahwa minyak yang sedikit itu akhirnya Tuhan berkati sehingga semua buli-buli yang lain menjadi penuh. Amin Bapak Ibu. Ya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak Ibu dan Saudara, dibutuhkan ketulusan hati. Ya, kadang-kadang logika kita kemustahilan yang kita pikirkan itu akan menghambat berkat dalam hidup kita. Sulit untuk kita memiliki hati yang tulus ya. Antara logika, biasanya orang pintar yang selalu mengandalkan logikanya menerima saran yang aneh-aneh itu sulit untuk menerimanya. Ya. Tetapi ibu janda itu sekali lagi orang yang orang yang tidak terlalu pintar kadang-kadang lebih banyak menerima mujizat daripada orang pintar. Ya. Orang pintar selalu mengandalkan logikanya. Ini tidak masuk akal. Tetapi hal yang tidak masuk akal itu diterima dan dilakukan oleh ibu janda itu. Sehingga terjadilah mujizat di mana minyak itu terus mengalir dan kemudian dibagikan kepada buli-buli yang lain. Sehingga semua buli-buli itu penuh. Dan setelah itu ibu janda ini kembali lagi kepada Elia. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah itu. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Puji Tuhan, ada solusi, ada jalan keluar. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berpikir yang sederhana, dan dari pikiran yang sederhana itu, Tuhan akan menolong. Kadang-kadang rasa sulit ya, kesulitan kita tidak seberapa, tapi rasa sulit dalam pikiran itu kadang-kadang membuat masalah kita makin ribet. Ya, kita tidak memperoleh jalan keluar. Yang ada adalah kesusahan, ketakutan, ribut, bertengkar, dan pada akhirnya masalah kita tidak selesai-selesai. Karena itu, mari kita peka dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan ingin tunjukkan pada setiap masalah dan pergumulan kita. Sehingga dengan demikian Tuhan memberikan solusi. Ada mujizat yang dialami oleh ibu janda itu dengan anak-anaknya, sehingga masalah mereka bisa terselesaikan. Memang Alkitab tidak memberitahukan kepada kita ibu janda ini berapa lama menghadapi masalahnya. Ya, masalah kita bisa 1 minggu, bisa beberapa bulan, bahkan juga bisa beberapa tahun. Tapi firman Tuhan inginkan kepada kita tetap setia dan tekun dengan Tuhan. Ya. Ada 2 hal jawaban Tuhan. Yang pertama, memang Tuhan memberikan solusi. Tapi yang kedua ialah Tuhan tidak memberikan solusi,
tapi Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita. Dan dengan demikian Tuhan melihat iman dan kesetiaan kita kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, saya rasa bahwa pengalaman perempuan ini juga mungkin pernah menjadi pengalaman kita. Sementara menjadi pengalaman kita, bahkan akan menjadi pengalaman kita. Satu hal yang menjadi jawaban bagi kita ialah datanglah kepada Tuhan, setialah dengan Dia, dan sampai pada akhirnya Dialah yang menjadi solusi bagi kehidupan kita. Kita kuat atau Ia memberikan solusi kepada kita. Baik itu masalah pribadi, masalah dalam rumah tangga, masalah kita bersama-sama sebagai sebuah jemaat di tempat ini. Tetap setia, karena di dalam situasi sulit itulah Tuhan akan melihat kekuatan iman kita, kesetiaan kita, ketekunan kita kepadanya. Sehingga apa yang menjadi pengalaman perempuan ini juga menjadi pengalaman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Kami dapat belajar dari pengalaman hidup seorang janda, seorang nabi, di mana dia mengalami hutang dan anaknya akan diambil menjadi budak. Tentunya sebagai seorang ibu mengalami kesulitan yang amat sangat. Tapi dia datang kepada hamba-Mu Nabi Elisa, dan perempuan ini boleh mengalami jalan keluar. Dia memiliki kerendahan hati, ketulusan hati. Dia siap untuk menerima apa yang menjadi saran daripada Elisa. Tuhan, tolong kami juga, supaya kami memiliki sikap hati yang tulus, sikap hati yang rendah, sehingga dengan demikian itu tidak akan menghalangi Tuhan di dalam memberikan solusi atau jalan keluar bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya firman Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kami. Kami tidak lari kemana-mana, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan untuk mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya perjamuan kudus pada hari ini memberi manfaat dan berkat bagi setiap kami, dan lebih lagi nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami atas firman pada hari ini, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan makan minum perjamuan kudus. Saya mengundang PPJ bersama saya untuk melayani jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan pujian, katakan, Ku telah mati, bukan dengan barang fana.
Firman-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita ulangi pujian ini, mari saya ulangi jemaat Tuhan, berbagi berdiri. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat Tuhan, sebelum kita makan minum perjamuan kudus, mari kita perhatikan apa pernyataan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, hendaklah tiap-tiap orang muji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing berbicara kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang disampaikan kepada Tuhan, bicaralah kepadanya. Kalau ada sesuatu yang diakui, disesali, berduka cita atasnya, dan juga pernyataan pertobatan di hadapan Tuhan, akui dan nyatakan itu kepadanya. Maka firman Tuhan berkata, Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan Ia akan menyucikan kita daripada segala kejahatan kita. Ya Bapa, kami mengakui akan segala kelemahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Kami tidak sanggup untuk dapat menjaga diri kami, kelakuan kami, selain daripada oleh anugerah Roh Kudus yang mampukan kami. Karena itu kami mohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami. Hari ini kami mau bangkit. Kami menyatakan komitmen kami untuk setia dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Sekali lagi ampuni kami, teguhkan dan kuatkan kami. Dan oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kami menerima pengampunan. Bahkan penyakit jasmani kami pun juga, kami percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Terpujilah nama ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama.
Baik, mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Baik, mari kita mengucap syukur dengan mengangkat pujian, katakan haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur untuk pengorbanan. Kami bersyukur untuk jaminan yang berasal daripada Tuhan. Baik jaminan masa kekekalan, bahkan juga dalam jaminan kehidupan kami hari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau telah memberikan diri-Mu, darah-Mu tercurah, tubuh-Mu dihancurkan, nyawa-Mu Engkau korbankan bagi kami. Glory, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kesembuhan rohani kami, terima kasih untuk kesembuhan jasmani kami, tubuh-tubuh kami yang sakit. Kami percaya Engkau sudah mengangkat penyakit kami, memberikan kekuatan baru, pemulihan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami dapat mengingat kembali akan peristiwa di mana Yesus berkorban bagi kami di atas kayu salib. Ia menderita, ia digantung, ia mati, tapi ia juga bangkit bagi kami. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu. Kami percaya segala pergumulan kami, Engkau melihat, Engkau sudah memberikan solusi. Bahkan Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami untuk melewatinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus meneguhkan kami, sehingga kami tetap kokoh kuat dalam menjalani perjalanan rohani ini. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Masih kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di seluruh muka bumi dari segala abad, kita akan menyatakan pengakuan kita.
pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Sebelum kita bersama kita berdoa, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas kegiatan hingga pagi hari ini kami yang bersyukur. Terima kasih kalau kami masih tadi itu semuanya adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan kami memberikan seperti dapat kami punya Tuhan, kami memberkati setiap pemberian kami, biarlah seberapapun yang kami beri Tuhan dapat menjadi membantu pekerjaan bagi kami dan memperluas kerajaan kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dan nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan ujian di dalam MKI nomor 234 itu berkat. Pertama-tama, selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat pada pagi hari ini dari semua hati. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang sudah membawa firman untuk kita. Terima kasih. Terima kasih juga untuk pelayan yang sudah main pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya membacakan jadwal untuk
9 Februari ya. Koel akan dibangun oleh khotbah akan dibangun oleh Gembala Jemaat. Koel akan dibangun oleh Bu Supriwati, Singers Bu Rohati dan Bu Wulan, kolektan Adrian, multimedia Matthew, musik Marturia, asalnya Ibu Sari. Yang berulang tahun pada minggu ini ya, Ibu Marta 29 Januari dan Ibu Liliana 31 Januari. Ini sekian aja dari saya serahkan pada Baik, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah melayani pada hari ini, Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, ada pengumuman tambahan bahwa sebagaimana kita sudah sepakati pada minggu lalu, hari ini seberapapun kita yang ada, kita tetap melaksanakan aksi janji iman untuk tempat ibadah. Kemudian yang kedua, kita akan rapat bersama untuk mendiskusikan. Ya, saya tinggal sampaikan saja materi-materinya sudah ada, tinggal kita sepakati atau tidak. Lalu kemudian ya kalau ada usulan-usulan silakan disampaikan, lalu kita akan lakukan bersama di dalam tahun ini. Baik, saya rasa itu saja. Selamat ulang tahun buat Ibu Marta. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Liliana. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dalam menjalani kehidupan ini. Baik, saya rasa itu saja. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman, ayat pertama saja. Tuhan sudah menyertai ibadah kami hari ini, mulai dari pembukaan, pertengahan, hingga menjelang selesainya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam pujian penyembahan kami, persembahan kami, kesaksian kami, bahkan dalam hal kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan atas semua yang kami buat pada hari ini, sehingga nama-Mu dimuliakan, dan kami percaya bahwa kami sudah diberkati, baik melalui puji-pujian, melalui firman-Mu, bahkan melalui apa saja yang kami nikmati pada hari ini. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang sudah melayani pada hari ini. Berkati mereka, baik yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, multimedia, penyambut jemaat yang bersaksi. Kami percaya janji-Mu bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia.
Kami percaya juga bahwa Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini. Ya Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah Tuhan tolong kami, Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Dan pertumbuhan itu akan berdampak pada kehidupan kami, yang menghasilkan buah roh. Aktivitas dan kerajinan kami, ketekunan kami, kesetiaan kami dalam beribadah dan pelayanan. Bahkan kami juga mampu untuk bisa menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan tolong kami. Hamba terus berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, bahkan hubungan dengan sesama kami siapapun. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga kami bisa mengasihi, kami bisa mengampuni, kami tetap kuat di dalam menghadapi semuanya, dan hati kami tetap bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan yang Kau memberkati apa yang dikerjakan tangan mereka, sehingga boleh menghasilkan ekonomi dan keuangan. Ada masalah atau pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Bahkan juga jemaat-Mu yang mencari pekerjaan baru, kiranya Tuhan Engkau tolong menemukan pekerjaan yang tepat, dan melalui pekerjaan itu mereka diberkati secara finansial. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh, yang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Dan biarlah dengan kesembuhan dan kesehatan itu kami dapat menjalani hidup dan berkarya bagi keluarga dan lebih lagi bagi Tuhan. Bapa di sorga, bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, Ibu Marta, Ibu Lilian yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk ketambahan usia setahun lagi. Berkati ibu-ibu ini dalam masa tua mereka. Berkati apa yang menjadi harapan dan kerinduan. Berkati kesehatan mereka. Berkati anak-anak, berkati mantu, berkati cucu. Dan biarlah di masa tua mereka tetap menjadi pendoa dan penopang bagi anak cucu dan mantu. Sehingga kedua hamba-Mu tetap menjalani hidup ini dengan sukacita, bersama-sama dengan keluarga dan juga lebih lagi bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan kerinduan, kiranya Tuhan Engkau mengabulkan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu secara khusus, apapun bentuknya, walaupun kami tidak menyebutnya. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong Bapa. Jika jemaat-Mu sementara diam-diam mengangkat hati dan berseru kepadamu atas masalah dan pergumulan tertentu, kami mohon Tuhan sendengkan telinga pengasihan-Mu. Engkau jawab kiranya sesuai dengan kedaulatan-Mu, sesuai dengan kasih-Mu terhadap setiap anak-anak-Mu. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan semangat, memberikan kekuatan dan pengharapan, dan mampukan kami untuk terus bergairah, untuk terus beribadah, melayani dengan setia. Ya Bapa di sorga, juga segala kebutuhan-kebutuhan bagi pelayanan ini yang berkaitan dengan masalah keuangan, Kau cukupkan, dan kami percaya janji Tuhan atas jemaat-Mu. Ya Bapa di sorga, saya berdoa buat jemaat yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain. Tuhan sertai dan memberkati mereka. Saya berdoa untuk Pakon yang ada di Bogor, para diman yang ada di Jawa. Demikian pun juga untuk jemaat Tuhan yang sementara berlibur. Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka sehingga kembali tiba di rumah, tiba di Bekasi dengan selamat. Ibu Vivi yang ada di Amerika, demikian pun juga Alvin Ine, Tirta, Claudia, Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan biarlah mereka juga tetap satu roh dengan kami, saling meneguhkan di dalam doa dan saling mengingat, sehingga dengan demikian kami tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang lain yang berada di tempat yang lain, Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gereja Kemajuan Indonesia daripada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati supaya melalui gereja ini banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami mengucap syukur untuk Gereja Kemajuan Indonesia 97 tahun berkarya bagi gereja ini. Tuhan Engkau memberkati pemimpin, ketua umum, badan pengurus wilayah, ketua-ketua wilayah, badan pengurus daerah, ketua daerah, juga jemaat-jemaat lokal. Tuhan Engkau berkati kepala-kepala. Demikian pun juga gereja-gereja yang lain. Ya, Tuhan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja agar dapat bekerja sama untuk dapat menjangkau Indonesia ini, sehingga Indonesia ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, penginjilan di desa. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan. Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka,
supaya mereka tetap memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur juga untuk gereja, untuk negara bangsa kami. Tuhan yang memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, demikian pun juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, sebuah lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan yang memberkati, supaya bangsa ini tetap diberkati oleh Tuhan, ada damai, dan kami sebagai warga gereja tetap memiliki kesempatan untuk terus beribadah dan juga melaksanakan misi Allah. Terima kasih juga untuk berkat-berkat secara ekonomi, dan hari ini jemaat Tuhan sudah memberikan persembahan mereka, baik persembahan kolektif, persembahan sukarela, persembahan janji iman, persepuluhan. Kembalikan berkat-Mu sebagaimana janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, sampaikan pada hari ini, terima, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Selamat hari Minggu, Shalom.